Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, ini adalah pertemuan kita yang terakhir pada materi KD 3.1, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Sekarang yang terakhir, materi yang terakhir adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Jadi ternyata sistem reproduksi pada manusia ini ada penyakitnya, tetapi ada juga cara mencegahnya. Nah, perhatikan apa yang harus kita pelajari. Jadi, kita akan berbicara tentang penyakit pada sistem reproduksi serta upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi tersebut. Ada beberapa istilah penting. Ada yang pertama, ada komposer, ada gonorrheae, ada sipilis, ada herpes, ada diseria, ada gonorrheae, ada treponema pallidum, ada HIV, dan ada AIDS. Ya, inilah yang akan kita istilah-istilah penting nanti yang ada di dalamnya. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus mempelajari ini? Agar membantu kamu memahami bagaimana cara menjaga sistem reproduksi agar terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya, dan memberi pengetahuan agar kamu terhindar dari gaya hidup seks bebas. Ya, jadi ini penting dibicarakan agar kamu lebih memahami penyakit yang ada pada sistem reproduksi dan kamu terhindar dari gaya hidup seks bebas. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu penyakit reproduksi yang pertama dikenal dengan nama GO. GO itu adalah gonorrhea, ya. Penyakit gonorrhea ini ada bakterinya, disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrheae. Jadi berdasarkan namanya gonorrhoeae, kemudian bakterinya Neisseria gonorrheae, ya. Apakah gejala dari penyakit ini? Gejalanya yang pertama adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Kemudian keputihan yang berwarna kuning hijauan pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru dilahirkan. Nah, seperti ini, bayi yang baru dilahirkan bisa menyebabkan kebutaan itu akibat dari di dalam tubuh ibunya mengandung Neisseria, bakteri Neisseria gonorrheae. Bisa saja ditularkan dari bapaknya ataupun memang dari ibunya, ya. Kemudian yang kedua adalah sipilis atau raja singa. Nah, sipilis raja singa ini juga disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya adalah treponema pallidum. Kalau tadi Neisseria gonorrheae, kalau sekarang sipilis adalah treponema pallidum. Apakah ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya di sekitar kelamin. Nah, ini biasanya penyakit ini dialami oleh laki-laki. Kemudian penyebaran dan penyerangan organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ. Sipilis ini biasanya dialami oleh laki-laki yang sering berganti-ganti pasangan. Jadi yang menyukai seks bebas, ya. Jadi tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, treponema pallidum kira-kira seperti ini. Jadi kalau melihat seperti ini berarti ciri-ciri orang yang terkena sipilis atau bakteri treponema pallidum. Ini bakterinya, ini bakteri treponema pallidum. Inilah ciri-ciri orang kena sipilis. Tetapi bukan berarti ketika kamu menemukan seseorang sedang jerawatan yang bentuknya mirip seperti ini lalu kamu memvonis kalau itu adalah sipilis. Tidak seperti itu juga, ya. Nah, dia harus diuji secara klinis. Oke, yang selanjutnya adalah herpes simplex genitalis. Herpes simplex genitalis ini juga penyakit pada organ reproduksi. Dia tidak disebabkan oleh bakteri, tetapi dia disebabkan oleh virus. Nah, nama virusnya adalah herpes simplex. Sama, herpes simplex genitalis. Mengapa dia disebut genitalis? Karena dia ada di alat reproduksi, ya. Kemudian apa ciri-cirinya? Dia menyerang kulit di daerah genital luar, anus dan vagina. Jadi di sekitar ini. Di sana di tempat alat reproduksi itu ciri-cirinya dia ada seperti ini. Nih,
gatal. Setelah dia gatal, pedih atau perih, lalu digaruk, kemerah-merahan. Karena digaruk, melepuh. Setelah melepuh, pecah. Setelah pecah, menimbulkan luka. Lukanya ini kan mengeluarkan cairan, pindah ke sebelahnya. Begitu seterusnya, sehingga dari 1 mungkin bisa jadi 2, jadi 3, dan seterusnya. Maka disebabkan oleh virus. Nama virusnya adalah herpes simplex. Oke ya. Nah, selanjutnya yang karena virus juga, yaitu kalian sudah tahu semua, itu adalah AIDS. Jadi orang yang kena penyakit itu namanya AIDS, tetapi virusnya adalah HIV. Jadi bukan kena HIV, nama penyakitnya AIDS. Kemudian nama virusnya adalah HIV, Human Immune Deficiency Virus. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia menyerang kekebalan tubuh. Nah, biasanya karena sudah kekebalan tubuhnya diserang, dia akan kena penyakit TBC, kemudian pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lainnya. Tapi tidak semua orang yang kena TBC atau pneumonia kena AIDS. Tapi kalau orang yang kena AIDS pasti kena TBC dengan pneumonia. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kena sakit apa bu? TBC, AIDS ya? Tidak seperti itu ya. Tidak semua orang TBC itu AIDS, tetapi orang yang AIDS pasti kena TBC. Mengapa? Karena dia menyerang kekebalan tubuh. Jadi untuk mengetahui orang itu AIDS atau tidaknya harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T. Sel T itu salah satu sel darah putih yang berperan dalam imun tubuh. Jadi gini, di dalam sel darah itu ada sel darah merah dan sel darah putih. Nah, sel darah putih itu buat imun. Nah, nanti kalau dia pengen tahu kena sakit AIDS atau tidaknya, itu dengan cara pemeriksaan sel T yang ada pada sel darah putih, seperti itu ya. Jadi tidak ada orang TBC kamu bilang AIDS, tidak seperti itu, tapi dia melalui proses. Kemudian yang selanjutnya adalah keputihan. Nah, keputihan ini biasanya dialami oleh perempuan. Dia bukan karena virus, tetapi dia karena jamur. Nama jamurnya adalah Candida albicans. Ya. Nah, apakah ciri-cirinya? Tadi sudah bilang ini terjadi pada perempuan. Cirinya terdapat cairan putih kekuningan, berbau tidak sedap, bisa encer dan bisa pekat. Rasanya gatal. Ya. Mengapa bisa terjadi? Karena tidak terlalu menjaga kebersihan vagina. Ya, di vaginanya kurang terjaga. Oke. Selanjutnya adalah penyakit pada laki-laki. Kenapa penyakit pada laki-laki? Karena namanya adalah epididymis. Kita sudah tahu bahwa pada organ reproduksi laki-laki ada namanya epididymis. Ya, ada epididymitis, ini kurang ya nak. Epididymitis. Kalau epididymis ini organnya. Nah, apa itu epididymitis? Adalah peradangan pada saluran epididymis. Kamu tahu ini namanya epididymis kan? Nah, jadi ada peradangan. Karena adanya peradangan, maka ini nanti infeksi. Karena dia infeksi, maka dia menjadi penyakit menular seksual. Apa ciri-cirinya? Rasa nyeri disertai pembekakan pada salah satu testisnya. Lalu perilaku apa yang bisa menyebabkan seperti ini? Seks bebas. Jadi kalau laki-laki itu banyak diakibatkan oleh seks bebas. Epididymitis, AIDS, sifilis, GO itu banyak diakibatkan karena perilaku seks bebas ya. Maka yang laki-laki jangan mencoba-coba. Nah, kalau kalian sudah tahu nama-nama penyakit pada organ reproduksi, lalu supaya kita tidak terkena atau supaya kita dapat menghindar dari penyakit tersebut, harus ada upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit tersebut. Baik itu karena infeksi jamur, bakteri ataupun parasit, ya. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Bagi wanita khususnya, pertama menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat dan berbahan ketat, misalnya jin. Jadi jangan sering-sering menggunakan bahan bersifat ketat, ya. Kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil atau buang air besar. Selanjutnya,
keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Kemudian selanjutnya, masih yang umumnya adalah perempuan, mengganti celana dalam minimal 2 atau 3 kali sehari. Ya. Yang selanjutnya, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Lanjut, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Mengapa seperti itu? Karena pembalut itu bisa menjadi media tumbuhnya kuman dan infeksi. Lalu, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan atau panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan itu bisa merubah pH pada vagina dan membunuh bakteri baik, sehingga justru akan memicu tumbuhnya jamur. Yang selanjutnya adalah rajinlah berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, dia juga mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Selain itu, yang terpenting juga adalah berperilaku hidup, hilangkan perilaku seks bebas. Ingat ya, hilangkan perilaku seks bebas. Ya, jadi tidak berperilaku seks bebas dan narkoba. Hindari itu. Oke, ini saja yang bisa disampaikan pada topik kita sekali ini. Maka tugas keterampilannya adalah kalian membuat brosur. Ya, ini tugas terakhir, keterampilan terakhir adalah tugas keterampilannya buatlah brosur penyakit reproduksi pada manusia, satu penyakit saja. Mulai dari apa itu, misal kamu ambil GO misalnya. Definisinya itu apa arti GO itu? Apa gejalanya? Bagaimana cara menyembuhkannya? Bagaimana cara menghindarinya? Disertai gambar yang menarik ya nak. Dan jangan lupa brosurnya dibuat bagaimana bisa melipat menjadi 3 bagian. Oke, dikumpulkan setengah bulan setelah dari ini, kumpulkan lewat Google Classroom. Oke, Miss akhiri sampai di sini. Minggu depan jangan lupa kita ulangan di kuisis. Mudah-mudahan kalian lebih memahami. Jika kalian belum memahami, pelajari kembali berulang-ulang materi yang sudah disampaikan di Google Classroom. Terus akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.